Ya, pemirsa, di tengah pandemi virus corona seperti ini yang terdampak tidak hanya manusia saja, tidak hanya manusia di seluruh dunia, namun juga hewan-hewan, baik hewan peliharaan atau mungkin hewan-hewan yang ada di jalanan, hewan-hewan yang ada di kebun binatang maupun yang sedang ditangani oleh lembaga konservasi. Namun pemirsa, ada sejumlah orang yang tetap mengambil keputusan untuk melakukan aksi demi kesejahteraan hewan-hewan ini. Siapa saja mereka? Kita langsung temui mereka di sini di People and Inspiration. Ya pemirsa, langsung saja yang pertama kita akan membahas hal ini bersama dengan salah seorang pendiri dari Jakarta Animal Aid Network. Langsung saja inilah Femke The Haas. Halo Femke, apa kabar? Kabar baik, terima kasih. Bagaimana kabar? Kabarnya luar biasa, baik. Ini senang banget bisa ngobrol sama Femke. Ini nggak perlu pakai bahasa Jerman ya, tapi saya pakai bahasa Indonesia aja, oke lah ya? Boleh, Betawi boleh. Oke, siap. Femke, nah ini berdasarkan pengamatan Anda, ini di masa pandemik seperti ini, dari pengamatannya juga Jakarta Animal Aid Network, ini seperti apa kondisi satwa, baik itu peliharaan maupun yang ada di jalanan gitu ya, seperti anjing dan kucing. Kalau Anda melihatnya seperti apa sejauh ini kondisi mereka? Ya, kalau khususnya di pandemi ini, pada awalnya kita memang sangat khawatir dengan mungkin banyak orang yang akan tidak mengurus lagi satwanya. Jadi pet animal mereka mungkin jadi terlantar gara-gara banyak orang sendiri juga dalam kesulitan. Dan ada juga mungkin yang sangat takut ya kalau satwa itu juga bisa menular penyakit atau apa, karena berita kadang-kadang kan tidak terlalu jelas. Jadi kami berusaha untuk melakukan sosialisasi kepada masyarakat bahwa satwa pemeliharaan mereka itu bagian dari keluarga. Jadi jangan sampai dilantarkan, kalaupun harus kurangi dari sisi mungkin ada beberapa hal yang bisa ditinggalkan demi kebaikan keluarga dan anjing atau kucing atau satwa pemeliharaan sendiri, ya lakukan itu gitu. Jangan korbankan mereka. Kita dalam permasalahan ini bersama-sama gitu. Jadi kita memang pada awalnya sangat takut ya, banyak orang akan melantarkan, mungkin ada banyak satwa yang dibuang ke jalanan. Jadi ya dari sisi kami, tanggung jawab kami adalah meninformasikan ke masyarakat semua hal yang benar dan faktanya soal COVID ini, soal pandemi ini, bahwa kita tidak usah khawatir dengan kucing atau anjing atau satwa pemeliharaan kita sendiri. Kita harus tetap merawat mereka dengan sebaik mungkin. Tapi kalau Anda sendiri melihat ini memang sudah lebih banyak terlantar seperti itu atau bagaimana di masa pandemi ini? Di beberapa wilayah ya, contoh di Bali, banyak orang yang pulang ke negaranya dan satwa ditinggalkan. Terus di kota-kota seperti di Jakarta juga ada beberapa orang yang juga ada yang kontak kami, tetapi juga ada laporan dari tetangganya bahwa mereka tidak mau lagi urus satwanya karena ada isu-isu soal COVID itu. Jadi kita langsung harus membenarkan berita itu biar jangan sampai masyarakat takut. Jadi takut dengan pemeliharaan satwanya diri sendiri, karena tidak mungkin mereka bisa menularkan penyakit itu kepada kita gitu. Nah itu kan yang hewan peliharaannya ya. Nah yang selanjutnya misalnya untuk satwa liar. Nah misalnya yang satwa liar yang sedang berada di dalam penangkaran atau yang ada di kebun binatang atau mungkin yang sedang ditangani oleh lembaga konservasi. Nah, kalau misalnya Anda melihatnya seperti apa kondisi mereka hari-hari ini? Kondisi satwa yang di dalam kebun binatang memang mulai memprihatinkan ya. Kita sangat khawatir dengan keadaan di sana karena pemasukannya tidak ada. Nah, yang kita sayangkan sekali adalah gitu ya? Ini kan usaha komersil dan seharusnya adanya SOP untuk jangka waktu panjang. Jadi kalau terjadi bencana seperti ini, harusnya juga siap untuk menghadapi bencana seperti ini. Tapi permasalahan di Indonesia, kita punya banyak sekali kebun binatang yang sifatnya pribadi. Jadi dulu sangat mudah
secara pribadi bisa memulai kebun binatang kalau ada lahan, kalau ada uang untuk mulai sekian gitu, ada beberapa hal yang harus diikuti, tetapi standarisasi masih pada saat itu masih sangat mudah ya. Jadi akhirnya sekarang kita melihat banyak sekali kebun binatang yang memang dari sisi kualitas hidup satwanya juga di luar COVID ini juga sangat memprihatinkan, apalagi sekarang gitu. Jadi lebih lagi gitu ya sekarang ya. Iya, dan kita sendiri dalam konflik juga dengan diri sendiri gitu, karena di satu sisi kan kita nggak mungkin bisa mendukung dengan uang yang notabene kita kan organisasi non profit dan kita semua berjuang untuk mengembalikan satwa ke alam. Jadi kalau sekarang donasi-donasi itu kita offer ke usaha, yaitu kebun binatang kan, itu usaha, itu bisnis, ya di situ kita ada kesulitan juga, tetapi ya kita tetap berusaha untuk membantu dan sambil kita juga mendorong agar ada standarisasi. Jadi jangan sampai terjadi